Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di RAB Podcast. Kali ini saya sudah ada narasumber bintang tamu yang sangat luar biasa. Dia akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tapi ingat, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng biar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi terkini berkaitan dengan RAB Podcast. Baik, silakan perkenalkan diri Anda, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan yang Mas Hanif tadi pertanyakan tentang identitas saya. Baik. Ya, tentang identitas ya. Iya. Soalnya katanya kalau nggak kenalan dulu maka ya nggak akan kenal. Benar. Ini saya Sri Ismiati. Baik. Nama lengkap, nama asli dari kecil sampai tua sekarang dan menjelang senja. Menjelang senja. Iya kan karena ini soalnya sudah hampir 50 tahun saya sudah di titik 48 tahun. Luar biasa. Saya juga baru tahu. Alhamdulillah ya, Allah beri kesempatan saya untuk meramaikan sekaligus berbagi waktu di satu partai politik yang insya Allah saya sudah ini sebelum PKS tahun 93-an dulu baik. bergabung dengan PKS yang sekarang notabene sepertinya itu anak-anak muda sudah tidak tua-tua saya seperti ini anak-anak muda yang menjadi penggemar mayoritasnya itu. Jadi kalau yang anak muda sekarang nggak PKS itu kok kurang banget gitu loh, nggak muda banget gitu. Kalau saya sebagai generasi yang sudah di ini di titik menjelang itu tadi istilahnya ada tutpuri handayani gitu ya. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya semangan karso, tutpuri handayani. Jadi saya ini seperti itu aja. Yeah. Jadi beliau ini, saya panggil Bu Is, boleh? Boleh, itu panggilan akrab. Oke, siap. Jadi Bu Is ini luar biasa ya, karena sudah di PKS dari tahun 90. Sebelum PKS. Sebelum PKS. Berarti sebelum itu sebelum PKS. Berarti jadi saat ini sudah di PKS. Dan tadi sedikit disampaikan bahwa PKS itu identik dengan anak muda. Itu tidak salah karena bagaimanapun juga saat ini yang menjadi pemilih mula atau pemilih awal hampir 60 hingga 70% adalah pemilih muda atau mula. Jadi luar biasa sekali. Mungkin semua partai juga melakukan hal yang sama, tapi PKS tidak kalah pintar, tidak kalah giat, sudah mempromosikan bahwa PKS adalah partainya anak muda. Luar biasa. Betul. Nah, untuk Bu Is, sehari-harinya kegiatannya kalau boleh tahu apa yang dilakukan? Sehari-hari ini. Bukan sok politik. Oh ya, boleh. Enggak apa-apa. Sebenarnya saya ini ini kegiatan ibu rumah tangga biasa di rumah jahit. Boleh. Tapi saatnya sih penjahit juga berpolitik gitu, kan? Baik, benar. Penjahit juga boleh nyalkan. Tentu, tidak ada yang salah. Baik. Seperti itu, Mas. Jadi. Kalau penjahit saja boleh, apalagi yang selain penjahit, begitu ya? Itu. Luar biasanya adalah bahwa setiap orang, setiap individu memiliki hak yang sama untuk mencalonkan dirinya, entah itu di legislatif, eksekutif. Mereka berhak untuk menyalurkan diri sebagai pemimpin. Luar biasa. Baik, untuk program yang saat ini sudah dilaksanakan atau berjalan, apa saja yang sudah dilakukan, Bu? Di PKS Boleh di PKS atau mungkin di kegiatan mungkin yang selain di luar PKS juga boleh. Nah, yang berkaitan dengan pencalekan. Memang di ini Kalau di pencalekan ini memang kalau PKS itu kerjanya tidak menunggu pemilu sih ya. Baik, luar biasa. Jadi
setiap jangka waktu 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, memang sudah ada program yang harus dijalankan setiap masing-masing bidang gitu. Baik, ya. Jadi ada di Rumah Keluarga Indonesia itu dibidangi oleh BPKK ya, salah satunya itulah, karena saya perempuan, makanya saya lebih ke situ gitu loh. Lah di situ di BPKK itu ada program-program yang berkaitan dengan ekonomi ya, ekonomi yang di ini ranahnya itu ibu-ibu lah, ibu-ibu ya, supaya karena ibu-ibu itu bisa berkontribusi untuk menunjang ekonomi keluarga, termasuk ya UMKM itulah ya, program itu. Terus ada juga program sekolah pranikah ya, sekolah pranikah itu untuk anak-anak yang remaja yang siap menikah. Itu ada, insya Allah programnya 3 bulan sebelum menikah itu. 3 bulan sebelum menikah? Iya. Saya jadi tertarik kalau begitu. Meskipun belum menikah, belum catat 3 bulan juga nggak apa-apa. Mengikuti kan ilmunya itu yang penting sekali, kan. Jadi nikah yang sekarang itu kalau secara umum itu kan hanya dipahami wis kerja gitu ya. Wis kerja apa sih calonmu? Gimana dia? Benar. Seperti itu. Jadi kayaknya enggak cukup itu aja. Jadi ada yang dipersiapkan selain ekonomi, ya, spiritualnya, kesehatannya. Nah, mungkin kayaknya 3 itulah yang dibahas dalam sekolah pranikah itu. Masih ada sih yang lain-lain ya. Itu yang berkaitan dengan program yang sudah dijalankan, yang sudah dilaksanakan begitu ya. Wah, luar biasa. Untuk berkaitan program yang akan dilaksanakan atau yang akan datang, mungkin Bu Is sudah punya gambaran atau persiapan apa yang akan dilaksanakan nanti ke depannya untuk yang saat ini sudah dilaksanakan. Nah, ini kita bicara tentang akan datang gitu yang mungkin. Akan datang. Iya, atau ya gitulah intinya. Kalau saya ini merasakan gitu ya. Ya. Merasakan secara umum gitu. Yang namanya iseng-iseng, kadang habis jahit, baca-baca di medsos gitu. Pengangguran itu loh yang selama ini miris gitu ya. Lulus S1, lulus SMA apalagi yang bludak, itu kan cari kerja susah gitu ya. Sebenarnya ekonomi itu kan jantungnya kehidupan itu ekonomi. Ya. Jadi setidaknya kita ini apa ya, menjadi inilah untuk masalah itu lapangan kerja itu menjadi PR terbesar lah bagi kita gitu di PKS mungkin. Jadi ada semacam ini di PKS itu program yang merekrut para pekerja pemula, ingin bekerja juga, ada pelatihan-pelatihan yang dibawahi oleh Genpro. Ya. Oh gitu, baik. Mungkin Genpro itu bisa dijelaskan sedikit gitu, apa itu? Ya nanti, makanya saya pengen orang-orang kepo gitu. Oh gitu, oh ya, baik, ya benar-benar. Kalau mau tahu tentang Genpro, monggo silahkan gabung ke PKS gitu. Luar biasa, ini yang sangat ditunggu-tunggu ya, luar biasa. Oke, boleh. Ini khusus di bidang ekonomi pokoknya. Baik. Ya. Luar biasa. Baik, apa ada yang ingin disampaikan terkait dengan harapan atau mungkin nanti konstituen biar tertarik untuk mungkin memilih Bu Is gitu ya? Sesuai jargon PKS itu ya. Ya, PKS itu pelayan rakyat ya. Aja PKS bersama melayani rakyat. Kita bukan pelayan aja, tapi mari bersama melayani rakyat. Kita rakyat, saya juga bagian dari rakyat. Saya melayani rakyat. Ya rakyat siapa? Ya diri kita sendiri khususnya ya. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain ya, kan otomatis diri kita itu ngikut gitu loh. Nah, itu. Jadi mari bareng-bareng. Sudah saatnya rakyat biasa, jangan gini ya, tentang politik itu. Saya juga rakyat biasa yang awam dengan politik pada waktu itu. Kita nggak apatis gitu, nggak mau tahu. Wis yang penting yang bisa kasih duit lah yang kita ini. Tapi kita perlu berpikir panjang, bisa kasih duit saat itu, apakah bisa menjamin di kemudian hari 5 tahun ke depan gitu, bagaimana nasib kita gitu loh, di 5 tahun ke depannya itu. Luar biasa, penyampaian dari Bu Is tadi sangat lengkap, dan mungkin nanti ada yang penasaran, silakan kepo-kepo, barangkali nanti semakin penasaran, datang ke Partai PKS, oke? Partai Keadilan Sejahtera bersama melayani rakyat ya, PKS pelayan rakyat. PKS pelayan rakyat, luar biasa. Terima kasih Bu Is. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan bersama dengan Bu Is. Mudah-mudahan Anda yang menonton semakin tertarik
semakin tahu dan semakin kenal siapa Bu Is itu yang saat ini mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Lamongan di daerah pemilihan 3 Lamongan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu.